Kayak misalnya kasus kemarin nih, salah satu mahasiswa Universitas Udayana di Bali yang ngedit sebanyak 35 wajah mahasiswi buat dibikin konten dewasa pakai AI. Itu udah kelewatan menurut gue. Contoh lainnya, AI bisa bantu bikin malware. Bukan cuma coding biasa, tapi malware yang pinter banget nyamar kayak program normal. Dan jangan lupa, AI bisa bantu hacker buat ngertas sistem lebih cepat dan efisien. Makin gila nggak? Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Lo pernah bayangin nggak? Kalau suatu hari di dunia tuh dikendaliin bukan sama manusia lagi, tapi sama AI. Bukan buat ngebantu hidup lo jadi lebih mudah, tapi justru buat ngerusak semuanya. Mungkin itu kedengeran kayak film fiksi ilmiah ya, tapi percaya deh, dunia ini udah makin ke situ. Nah, kali ini gue mau bahas tentang kegilaan AI dan efek bahayanya kalau disalahgunain. Jadi langsung aja, yuk kita bahas. Gue sangat yakin semua orang pasti udah pada tahu AI. Bahkan pasti ada yang sering make juga, termasuk gue ya. Ini ngebantu banget gue buat mempersingkat kerjaan gue, buat riset data dan lain-lain lah ya. Tapi di sini gue bakal tetap jelasin sedikit apa itu AI. Jadi guys, AI alias Artificial Intelligence yaitu teknologi yang bikin mesin bisa mikir kayak manusia, bisa ngambil keputusan, bisa belajar sendiri, dan bisa ya jadi lebih pintar dari kita dalam beberapa hal. Gokil kan? Tapi di balik itu semua, ada sisi gelap yang mungkin nggak banyak orang tahu. Kalau lo pernah lihat deepfake video, atau mungkin lo udah pernah pakai juga ya, itu loh, yang muka seseorang bisa diganti jadi orang lain. Nah, itu salah satu hasil dari AI. Seremnya, video deepfake sekarang udah makin susah dibedain sama video asli. Sekarang bayangin, ada orang bikin video lu lagi ngaku ngelakuin kejahatan, padahal itu bukan lo. Dan ini bukan cuma teori doang guys, udah banyak kasus AI yang disalahgunakan. Kayak misalnya kasus kemarin nih, salah satu mahasiswa Universitas Udayana di Bali yang ngedit sebanyak 35 wajah mahasiswi buat dibikin konten dewasa pakai AI. Itu udah kelewatan. Kemudian di tahun 2020 kemarin, ada CEO perusahaan besar di Inggris yang ditipu lewat suara palsu bosnya. Si penipu ini pakai AI buat tiru suara. Hasilnya, duit ratusan ribu dolar langsung ditransfer ke rekening penjahat. Gila guys. Terus juga di Cina ada sistem pengenalan wajah berbasis AI yang ya bisa jadi pedang bermata dua. Buat keamanan, oke lah. Tapi kalau dipakai buat ngawasin hidup warganya selama 24 jam non-stop, itu distopia banget kan? AI itu pinter, tapi nggak punya hati. Nggak tahu mana baik, mana jahat. Kalau kita kasih dia data buat bikin bom, ya dia bikin. Kalau kita suruh dia bikin propaganda buat nyebar hoax, dia juga bisa. Contoh lainnya, AI bisa bantu bikin malware. Bukan cuma coding biasa, tapi malware yang pinter banget nyamar kayak program normal. Dan jangan lupa, AI bisa bantu hacker buat ngeretas sistem lebih cepat dan efisien. Makin gila nggak? Di dark web, AI udah jadi senjata. Ada tools yang bisa otomatis bikin ribuan akun palsu, nyebar spam, atau nyamar jadi customer support buat nipu orang. Dan lo tau nggak? Sekarang AI bisa nulis email phishing yang kelihatannya asli banget. Gramarnya rapi, bahasanya sopan, dan tembus spam filter. Siapapun bisa kejebak. Belum lagi AI bisa dipakai buat nyebarin hoax dan propaganda politik. Dalam sekejap, ribuan akun bot bisa trendingin topik palsu. Ini bener-bener bisa bikin kacau opini publik. Kebayang nggak? Kalau misal AI dipakai sama teroris, geng narkoboy, atau bahkan negara yang pengen perang dingin modern. Misalnya, AI buat ngeretas sistem radar negara lain,
atau AI yang nyetirin drone buat nyerang tanpa kendali manusia. Semua itu udah bukan fiksi lagi. Yang lebih ngeri, AI bisa bantu bikin senjata biologis. Dengan ngumpulin data, dia bisa nebak racikan virus yang efektif. Lo bayangin, virus yang didesain bukan buat nyembuhin, tapi malah dipakai buat nyerang. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita harus takut AI? Sebenarnya bukan takut sih, tapi lebih ke waspada. AI itu alat, sama kayak pisau. Lo bisa pakai buat masak atau mungkin ngelukain orang. Masalahnya, kita belum punya aturan global yang kuat buat ngawasin AI. Negara-negara masih berebut mau jadi yang paling canggih, tapi mereka lupa mikirin etikanya. AI itu masa depan guys, tapi masa depan ini bisa terang atau gelap, tergantung gimana kita ngarahinnya. Jadi jangan cuma kagum sama teknologi, kita juga harus kritis, melek, dan jangan gampang percaya sama yang kelihatannya pintar. Dan yang paling penting, jangan sampai kita sendiri jadi korban, atau malah jadi pelaku. Nah, mungkin itu aja video gua kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.